Selamat pagi, saudara sekalian. Hari ini kita akan menjalani kuliahan mulai dari seksi ketiga, keempat, dan mungkin juga kalau belum selesai sampai yang kelima ya, mengenai susunan saraf pusat. Dalam susunan saraf pusat ini nanti kita akan membahas secara lebih rinci. Dari dalam sesi yang lalu kita sudah memperkenalkan bagian susunan saraf itu adalah susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi. Nah, sekarang kita akan membahas secara lebih rinci mengenai susunan saraf pusat ini. Jadi susunan saraf pusat itu pertama kali dibentuk sejak manusia masih berupa janin dalam kandungan ibunya. Nah, dulu kita sudah belajar dalam biologi ya, pergabungan antara sel spermatozoa dengan ovum itu akan membentuk zigot. Lalu zigot itu nanti akan membelah berulang-ulang. Ya, ini kita lihat gambarnya menjadi 2 sel, 4 sel, sudah kira-kira mencapai 16 sampai 32 sel, sekarang dinamakan morula. Kalau sudah belah lagi mencapai 128 sel, namanya adalah blastula. Nah, ini karena blastula ini mulai membentuk rongga ya, kita lihat gambar ya, rongga berisi cairan yang biasa kita kenal sebagai kista, maka blastula ini kita sebut juga blastokista. Ya. Selanjutnya dia terus membelah sehingga rongganya juga makin besar, masuk ke tahap pada minggu ketiga menjadi gastrula. Nah, dan kita lihat terjadi proses gastrulasi, yaitu salah satu sisinya mulai melekuk ke dalam seperti terlihat pada gambar. Nah, karena itu kita lihat akan terbentuk 3 lapisan germinal, yaitu sel-selnya. Yang di paling luar itu adalah ektoderm, kemudian yang di bagian pelapis daripada lekukan ke dalam itu adalah endoderm, dan di antara ekto dan endo itu adalah mesoderm. Dalam perkembangan selanjutnya di bagian belakangnya daripada gastrula ini akan terjadi penebalan yang kita sebut sebagai neural plate atau pelat neural, ya seperti Anda bisa lihat pada gambar ya. Pelat neural pas di bawahnya adalah notochord. Notochord itu suatu struktur yang ada pada semua hewan chordata. Nah, notochord itu setelah lahir sebagian akan menjadi vertebra, sehingga kelas hewan itu dikenal sebagai vertebrata, sedangkan sebagian kecil hewan tetap berupa notochord, tapi kebanyakan menjadi vertebra ya. Nah, sel-sel di sekitar sini kita lihat gambar ini, neural plate-nya melekuk ke dalam, lama-lama lekukan ke dalam itu menutup, membentuk silinder ya, silinder seperti tabung yang ujung-ujungnya terbuka. Lalu kemudian sudah sekian waktu maka ujung-ujung tabungnya menutup seperti kita lihat pada gambar ini. Nah, pada gambar ini bagian-bagian dari tabung itu kecepatan pertumbuhannya tidak sama. Ada bagian yang cepat melembung keluar, ada yang tetap pertumbuhannya tetap sejajar, tidak terlalu ini. Nah, ini dalam gambar kita lihat sehingga yang bagian depan itu yang lebih cepat pertumbuhannya akan membentuk forebrain, yaitu otak depan. Kemudian bagian gelembung yang di tengah itu membentuk midbrain atau otak tengah. Dan bagian yang belakangnya lagi hindbrain atau otak belakang. Dan bagian yang
paling bawah itu nanti akan membentuk spinal cord atau medula spinalis. Nah, lalu dalam perkembangan lebih lanjut, di tiap-tiap gelembung itu kecepatan pertumbuhannya juga tidak sama. Seperti kita lihat di sebelah kanannya ya. Sehingga ada bagian-bagian yang sangat cepat sehingga melembung keluar pada gambar ini ya. Lalu bagian yang keluar ini nanti akan menjadi yang kita sebut sebagai telencephalon. Sedangkan yang di agak lambat ini di tengahnya itu adalah diencephalon. Dan yang tadi yang di tengah-tengah midbrain itu menjadi mesencephalon. Kemudian hindbrain itu menjadi med dan mielencephalon. Dua bagian. Kita lihat selanjutnya ini gambar dari penampang dari samping. Kalau kita lihat dari lateral ya, bagian depan itu bagian belakangnya, punggungnya tumbuh lebih cepat dari bagian depannya. Sehingga karena kita lihat pada gambar itu ya, kalau bagian belakang tumbuh lebih cepat, yang ini agak terlambat, lama-lama dia melekuk. Seperti terlihat pada gambar itu. Sehingga yang tadinya forebrain itu ada di depan, ya, makin lama juga seperti ini. Dan gambar akhirnya adalah yang pada gambar B pada slide ini. Nah, itu kita lihat sudah menyerupai susunan secara pusat pada saat lahir ya. Nah, jadi dalam pembentukan susunan secara pusat terbentuk 5 bagian tadi, tel, D, mes, med, dan mielencephalon. Yang sesudah lahir, telencephalon akan menjadi cerebrum, diencephalon menjadi thalamus dan hipotalamus, mesencephalon menjadi midbrain, medencephalon menjadi 2 bagian, di depan pons, di belakang cerebellum atau otak kecil. Sedangkan mielencephalon menjadi medula oblongata. Ya. Nah, di sini ini adalah gambaran yang susunan secara pusat penampangnya dilihat dari samping sesudah lahir ya. Di sini kita lihat depannya adalah sebelah kiri, belakangnya di sebelah kanan ya. Jadi gambar itu kita lihat ini yang struktur yang besar ini adalah midbrain. Kemudian di tengahnya ini thalamus yang tadinya berasal dari diencephalon. Nah, ini karena pertumbuhannya agak lambat, seolah-olah tertutup oleh cerebrum atau telencephalon. Jadi kalau tidak dipotong gini kita tidak kelihatan ininya thalamusnya dari luar ya. Tapi kalau kita belah, kita lihat penampangnya, maka ini baru terlihat thalamusnya. Nah, kemudian yang berwarna agak kemerahan ini adalah midbrain, bagian yang kecil tapi tetap penting ya. Dan di bawahnya ini kita lihat 2 struktur, yang di sebelah kiri pons, yang di kanan cerebellum. Di bawahnya medula, ini adalah medula oblongata. Dalam teks bahasa Inggris sering disebut medula saja. Sedangkan di bawahnya adalah spinal cord atau medula spinalis. Jadi di sini adalah gambaran akhir sesudah lahir, maka susunan secara pusat secara garis besar terdiri atas 2 bagian, otak atau brain dan medula spinalis atau spinal cord. Dan otak terdiri atas otak depan, otak tengah, dan otak belakang.